Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Kelompok kami akan mempraktikkan coaching supervisi akademik. Perkenalkan, saya Arum Aruni dari SMP Negeri 25 Depok. Perkenalkan, saya Awalia Firdawati dari SDN Mampang 2. Salam kenal, saya Desi Purwitasari dari SMA Negeri 10 Depok. Dan saya Maya Ayu Puspasari dari SMA Negeri 1 Kota Depok. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum teman-teman semua, Bu Maya, Bu Arum. Gimana kabarnya, sehat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya Awalia Firdawati berperan sebagai host dan observer ya, teman-teman. Kemudian Ibu Arum akan berperan sebagai coach dan Ibu Maya akan berperan sebagai coaching ya. Bu Arum, dalam kesempatan ini saya akan mengamati praktek coaching yang akan Ibu lakukan dengan coaching Ibu Maya ya. Sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan mengenai rubrik yang akan menjadi penilaian yang saya gunakan ya, yaitu pertama adalah kompetensi coaching ya yang dimiliki oleh Ibu Arum, dan kedua itu penggunaan alur tirta yang nantinya akan digunakan untuk percakapan coaching. Hal yang pertama ingin saya tanyakan kepada Ibu Arum, Ibu Arum itu akan mengembangkan kompetensi coaching yang mana? Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan coaching dan saya ingin mengembangkan kompetensi presence, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi tersebut, yang menjadi prioritas saya adalah dalam mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik Bu Arum, saya rasa sudah paham ya untuk praktek coaching kita kali ini. Nah, dari kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, apa yang akan menjadi indikator keberhasilan Bu Arum? Dari kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, nanti saya berharap coach yaitu Bu Maya dapat mengidentifikasi dan menstimulus coach untuk menemukan ide-ide baru dan dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Maya. Baik, bagus sekali Bu Arum ya. Sekarang saya persilakan untuk Bu Arum dan Bu Maya untuk praktik coaching pada hari ini. Oke, terima kasih Bu Awalia. Sama-sama. Ya, Bu Arum. Alhamdulillah sudah selesai Bu Maya tadi mengajarnya ya. Bagaimana perasaannya setelah melaksanakan pembelajaran hari ini? Perasaan saya ketika di observasi atau di supervisi tadi, jujur ya Bu ya, saya grogi, tapi alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Dari kegiatan pembelajaran hari ini, adakah yang menjadi catatan dari Bu Maya? Dari pertemuan kita ini, dalam hal apa nanti yang Ibu Maya harapkan? Ya, tentu saja ada Bu Arum, dan hal yang menjadi catatan saya adalah saya sangat berharap sekali pada pertemuan ini saya mendapat dan juga menggali ide-ide kreatif untuk menemukan solusi dari hal yang menjadi catatan saya Bu Arum. Oke, baik Bu Maya, mudah-mudahan nanti Ibu dapat menemukan solusi dari catatan Ibu dalam pembelajaran ya. Ya, tadi kan Ibu ingin menggali ide-ide kreatif dan menemukan solusi dari yang menjadi catatan dari Bu Maya. Oke. Jadi apa nih yang menjadi catatan dalam pembelajaran yang telah Ibu lakukan hari ini? Baik Bu Arum, sepertinya catatan bagi saya adalah bahwa saya
dalam menerapkan strategi pembelajaran di kelas itu saya belum dapat membangkitkan keterampilan bernalar kritis dari peserta didik saya. Mengapa Bu Maya mengatakan bahwa keterampilan murid dalam bernalar kritis ini masih kurang? Tadi kan Bu Arum sendiri melihat ya bagaimana anak-anak ketika di kelas gitu ya, bahwa anak-anak ketika saya minta untuk memberikan pertanyaan terhadap topik yang saya berikan atau yang sedang dipelajari, itu ketika diminta untuk komentar pun mereka sepertinya masih sangat sedikit dan juga tidak aktif, dan yang itulah membuat saya merasa mereka seperti kurang mengkritisi dari materi-materi saya seperti itu, Bu Arum. Betul, tadi saya ketika memperhatikan memang anak-anak ya masih sedikit kemampuannya untuk bisa mengkritisi. Tadi contohnya ketika diminta untuk bertanya mereka diam saja gitu ya. Lalu Bu Maya inginnya bagaimana sih? Nah, saya inginnya tuh anak-anak ketika pembelajaran di kelas gitu ya, ada inisiatif untuk bertanya atau bernalar kritis atau mengomentari serta berpikiran terbuka, dan mereka juga muncul atau ingin tahu terhadap materi yang ingin saya sampaikan gitu, Bu Arum. Dan kalau misalnya mereka bersikap seperti itu kan jadi bisa melatih keterampilan bernalar kritis mereka gitu, Bu Arum. Oh ya, betul sekali ya Bu Maya, ketika anak-anak muncul rasa ingin tahunya yang kuat terhadap topik pembelajaran, hal ini kan bisa ya meningkatkan kemampuan bernalar kritis. Selain itu juga dapat membuat mereka lebih tertarik terhadap pembelajaran yang diberikan oleh guru ya. Selama ini apa sudah Bu Maya lakukan? Apa yang Ibu Maya lakukan untuk bisa meningkatkan keterampilan bernalar kritis anak? Selama ini saya sudah menggunakan berbagai model dan metode yang sudah saya terapkan pembelajaran itu ketika berpusat pada murid. Ya, seperti yang tadi Ibu juga melihat ya, saya juga menggunakan model pembelajaran discovery learning, dan anak-anak juga diajak untuk berdiskusi. Selain itu juga saya sering banget meminta anak untuk saling mengomentari pendapat temannya agar mereka juga bisa saling berpikiran terbuka. Wah, dari yang tadi Ibu lakukan sebenarnya banyak sekali ya usaha yang Ibu lakukan ya demi untuk meningkatkan kompetensi dari anak untuk berpikir kritis. Luar biasa sekali ya Bu Maya. Menurut Bu Maya dari kondisi ideal 1 sampai 10, kira-kira Bu Maya ada di posisi nomor berapa? Sepertinya kondisi yang sudah saya terapkan di kelas masih belum bisa maksimal, jadi saya memposisikan diri saya di skala 7,5 Bu Arum. Oh ya. Kenapa kok mengatakan masih di level 7,5 ya? Bu Maya ingin meningkatkannya menjadi level berapa? Kemudian peluang apa saja yang akan Ibu ambil dalam meningkatkan tujuan yang akan Ibu capai? Jadi mengapa saya berpikiran masih di level 7,5? Karena saya merasa masih kurang dalam membuat anak-anak dapat berpikir terbuka, dan juga masih belum membangkitkan kemampuan anak untuk bernalar kritis. Jadi saya juga pada akhirnya saya ingin mencapai di level atau skala saya itu pada level ke-9 gitu. Dan untuk mencapai level 9 ini saya akan mengambil saya akan menggunakan tujuan dengan menggunakan yaitu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid dan model pembelajaran yang memang dapat meningkatkan keterampilan bernalar kritisnya, Bu Arum. Ya, tadi kondisinya 7,5, kemudian Bu Maya ingin meningkatkan ke angka 9 itu ya. Luar biasa ya peluang yang akan Ibu ambil untuk mencapai tujuan tersebut ya. Kira-kira ada nggak hambatan yang akan Ibu temui ketika Ibu ingin melaksanakan tujuan tersebut? Kemudian bagaimana solusinya Ibu dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut? Iya, hambatan pasti akan ada ya Bu Arum, dan hambatan yang mungkin muncul
adalah hambatan dari luar, seperti menurut saya ya, hambatan dari luar seperti pengaturan waktu untuk membuat perencanaan pembelajaran yang bagus. Atau selain itu juga saya membutuhkan ketenangan ketika membuat perencanaan pembelajaran, dan untuk mengatasinya ini menurut saya juga saya harus memanage waktu saya seefisien mungkin dan mencoba untuk mindfulness ketika membuat perencanaan pembelajaran, Bu Arum. Oke, tadi Bu Maya ingin memperbaiki dalam rencana pembelajaran ya, kemudian strateginya juga, kemudian dari yang tadi Ibu sampaikan menggunakan metode dan model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid dan metode pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas murid, rencana apa yang akan Ibu lakukan? Baik Bu Arum, rencananya saya akan membuat rencana pembelajaran yang berdiferensiasi, yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosi juga yang sesuai dengan kebutuhan murid, gitu, Bu Arum. Ya, bagus sekali ya rencana aksi yang akan dilakukan oleh Bu Maya. Selain itu, strategi apa yang akan Ibu gunakan untuk meningkatkan keterampilan murid agar dapat bernalar kritis? Ya, baik Bu Arum. Sepertinya saya akan membuat strategi dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning ya. Karena saya berharap dengan model pembelajaran ini kemampuan murid untuk keterampilan bernalar kritisnya akan meningkat gitu. Selain itu juga saya akan mengembangkan model project based learning dan STEAM gitu Bu Arum. Oke, strateginya bagus sekali ya. Tadi Ibu ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, juga ada KSE-nya, kemudian ingin menerapkan model pembelajaran PJBL dan juga STEAM ya. Bagus sekali Bu. Nah, indikatornya nanti ketika Ibu melakukan itu semua, indikator keberhasilannya apa? Dan bagaimana Ibu mengantisipasi gangguan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaannya? Nah, untuk indikator keberhasilannya adalah meningkatnya keterampilan berpikir kritis anak gitu ya, mulai dari munculnya pertanyaan-pertanyaan terbuka, dan saya juga berharap dapat memberikan memberikan permasalahan yang dapat menggali rasa ingin tahu mereka gitu, sehingga dapat mengkritisi topik materi yang dipelajari. Dan untuk mengantisipasi gangguan yang mungkin muncul, yaitu dengan terus berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik bagi murid-murid saya. Apa komitmen Bu Maya terhadap aksi yang akan dilakukan? Komitmen saya terutama adalah dari motivasi internal saya ya, untuk terus memberikan pelayanan terbaik saya sebagai pendidik, dan saya pun akan merefleksikan rencana aksi yang saya lakukan dengan meminta umpan balik baik dari murid maupun dari rekan sejawat. Oke, luar biasa sekali ya Bu Maya atas komitmennya, karena memang sudah menjadi tugas kita ya sebagai seorang pendidik untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi murid-murid kita. Nah, untuk menjaga komitmen ini, siapa yang akan Ibu libatkan ya untuk mendukung Bu Maya menjaga komitmen yang sudah Ibu buat? Ya, komitmen itu tentu saja saya meminta dukungan kepada semua warga sekolah, terutama kepala sekolah ya, para stakeholder atau pihak-pihak terkait juga gitu. Terutama juga saya juga harus menjaga komitmen kesadaran diri dari diri saya juga sih Bu Arum. Oke, baik Bu Maya, senang sekali hari ini kita dapat melihat ya pembelajaran yang Ibu laksanakan, dan juga dapat melakukan refleksi bersama, mengevaluasi, dan Ibu akan melaksanakan tindak lanjut terhadap pembelajaran ke depan ya. Terlihat dari sekarang mungkin Ibu akan lebih lega ya, karena tadi sudah berjalan semuanya ya. Mudah-mudahan rencana aksi yang sudah Ibu susun nanti bisa dilaksanakan dengan baik dan berjalan lancar sesuai dengan tujuannya untuk meningkatkan kreativitas murid dalam berpikir kritis ya. Nanti kira-kira hal ini kapan akan dilaksanakan? Ya alhamdulillah sekali ya, alhamdulillah. Tapi kira-kira saya sendiri akan merencanakan itu secepatnya ya, mungkin minggu depan kali ya Bu ya.
Oke, minggu depan ya. Nanti berarti kita ketemu lagi ya Bu Maya ya Ya, setelah siap. Ibu melakukan rencana aksi ini ya. Kita nanti juga akan bertemu lagi untuk Ya, melakukan refleksi ya. Tetap semangat Bu Maya, Terima sampai kasih. bertemu lagi. Iya, doakan. Semoga sehat selalu. Iya, Oke. terima kasih Ibu. Senang sekali rasanya bisa menemukan solusi gitu ya. Terima kasih juga untuk waktunya. Doakan semoga saya bisa berhasil ya Bu ya. Amin. Terima kasih. Terima kasih juga Bu Maya. Ya, dikit lagi. Aku ya. Ya, cepetan. Ini lagi. Ya Allah, jarak-jarak. Ya, mulai ya. 1, 2, 3. Wah, luar biasa nih Bu Arum dan Bu Maya sudah melakukan coaching ya. Bu Maya menjadi coach dan Bu Arum menjadi coach ya. Nah, saya apresiasi 2 jempol untuk Ibu Maya dan Bu Arum. Terima ya. kasih Bu Maya. Nah, di sini saya ingin bertanya nih, kondisi ideal 1 sampai coaching yang Ibu Arum lakukan sudah mencapai level berapa Bu Arum? Ya, terima kasih Bu Amalia. Sebelumnya alhamdulillah ya, tadi sudah terlaksana coaching saya dengan Bu Maya. Menurut saya coaching yang sudah dilaksanakan pada level 8,5 ya, karena saya sudah dapat melaksanakan kompetensi coaching yaitu kesadaran penuh, mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Saya juga sudah menunjukkan percakapan dengan model alur Tirta. Wow, betul sekali Bu Arum ya, baik sekali dari alurnya ya, dari observasi yang saya lakukan itu Ibu mengatakan ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ya. Nah, dari hasil pengamatan saya selama Ibu melakukan coaching ini sudah baik sekali Bu Arum ya. Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya kepada Bu Maya, lalu sehingga atau coach itu dapat menemukan solusi atas pertanyaannya sendiri. Ibu juga sudah sangat terbuka, tidak melabeli coach dan sudah dapat juga meningkatkan kompetensi presence, kehadiran dan mendengarkan aktif ya, serta alur tirtanya juga sudah digunakan. Percakapan coaching juga sudah nampak tahapan-tahapannya ya. Untuk kedepannya ketika melakukan coaching, kompetensi apa nih yang Bu Arum lebih kembangkan lagi dan dengan cara apa? Kedepannya saya ingin terus meningkatkan kemampuan saya untuk melakukan coaching. Ini pastinya ya, itu ingin selalu saya tingkatkan ya. Dari ketiga kompetensi ini saya inginnya semuanya bisa semakin lebih baik dan meningkat ya, terus berkembang dengan kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan juga kemampuan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Cara yang saya lakukan adalah dengan terus berlatih coaching dan melakukan refleksi setiap kali setelah coaching dilakukan ya, dan mencari tindak lanjut dari coaching yang saya lakukan agar lebih meningkat lagi dan lebih baik lagi. Ya, baik sekali Bu Arum. Terima kasih atas usaha dan semangatnya ya. Semoga Bu Arum tetap semangat untuk terus berlatih menjadi coach yang baik ya Bu Arum ya. Sukses selalu dan sehat selalu untuk Bu Arum dan Bu Maya. Terima kasih. Sampai bertemu lagi Bu Arum dan Bu Maya, sehat selalu. Oke, terima kasih juga Bu Maya. Sehat-sehat juga buat Bu Awalia. Amin. Sukses selalu, sampai bertemu kembali ya Bu Awalia. Bertemu kembali, Terima kasih. sehat-sehat, bahagia selalu. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu-Ibu. Waalaikumsalam Bu Arum. Baiklah, hari ini kita akan melakukan percakapan coaching ya Ibu-Ibu dengan Ibu Awalia dan Ibu Desi. Bu Awalia sebagai coach dan Bu Desi sebagai coachee dan saya sendiri sebagai observer. Siap. Semoga rencana kita berjalan dengan lancar ya Ibu-Ibu ya. Mari sama-sama kita cermati rubrik penilaian percakapan coaching ya Ibu.
kita akan membagi menjadi 3 sesi. Yang pertama adalah sesi pra observasi, kemudian dilanjutkan dengan observasi, dan yang terakhir adalah pasca observasi ya. Dalam percakapan coaching nanti kita akan menggunakan alur Tirta ya, dimulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan terakhir adalah tanggung jawab. Betul sekali Bu Arum ya, sepertinya kita telah memiliki persepsi yang sama untuk penilaian percakapan coaching ya. Nanti melalui kegiatan percakapan coaching ini, kompetensi apa yang ingin Bu Awalia kembangkan? Berdasarkan 3 kompetensi yang harus dilakukan oleh coaching ini, yaitu pertama kehadiran penuh atau presence, yang kedua itu pendengar aktif dengan rasa dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Saya ingin mengembangkan ketiganya, namun saat ini saya ingin lebih fokus pada kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Bu Awalia. Lalu kompetensi mana yang ingin saya observasi secara spesifik dari yang tadi Ibu sampaikan? Saya ingin Bu Arum mengobservasi secara spesifik ya kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot ini. Tadi Ibu ingin diobservasi dalam kemampuan pertanyaan berbobot ya. Kemudian apa sih indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan? Indikator yang saya inginkan dengan harapan saya dapat melaksanakan percakapan coaching dengan alur Tirta dan mampu mengajukan pertanyaan berbobot yang akan menstimulasi coaching untuk berpikir, menemukan solusi atau rencana aksi secara mandiri. Oke, baik Bu Awalia dan Bu Desi, silakan untuk memulai percakapan. Terima kasih Bu Arum. Halo, assalamualaikum Bu Desi, gimana kabarnya nih? Salam, alhamdulillah Bu Awal. Tapi sepertinya kelihatan bingung dan ada yang dipikirkan nih kayaknya nih. Apa? Agak gugup nih Bu Awal. Kenapa? Karena sedang diamati mengajar, jadi Oh seperti itu. Iya. sebenarnya sih saya lega juga karena pembelajaran dapat berjalan sesuai sudah direncanakan. Baik, ada yang bisa saya bantu Bu Desi? Boleh Bu. Saya itu setelah melakukan pembelajaran pasti ada kelebihan dan kekurangan. Iya, yang saya betul. lakukan. Harapan saya setelah kita melakukan percakapan ini bisa meningkatkan kualitas pembelajaran ini. Oh seperti itu ya. Lalu menurut Bu Desi nih ya, bagaimana proses pembelajaran tadi? Kalau menurut saya pembelajarannya sih sudah berjalan lancar. Kemudian tujuan pembelajarannya juga sudah tercapai. Pembelajaran berdiferensiasinya juga masuk. Strategi diferensiasi juga telah terlaksana baik secara kegiatannya baik individu maupun secara kelompok, secara bergantian overall sudah Bu, cuma ada yang belum pasnya ini alokasi waktu. Saya masih kelamaan di bagian diskusinya sehingga alokasi waktu untuk kegiatan berikutnya itu nggak cukup. Iya. Berarti inti dari permasalahan Bu Desi ini adalah dialokasi waktu yang tidak cukup ya. Jadi alokasi waktu itu untuk pembelajaran mungkin belum tercapai ya. Betul ya. Sebetulnya untuk langkah sebelumnya sih sudah bagus ya Bu Desi ya. Hanya saja dialokasi waktu yang mungkin memang menurut Bu Desi masih kurang ya. Nah, sekarang jika kita merujuk pada skala nih ya 1 sampai 10. Kira-kira Bu Desi pada posisi keberapa? Masih di skala 8. Oh, baik ya. Kalau di angka 8 berarti Bu Desi harus punya target ya. Kira-kira target Bu Desi itu berapa nih? Kalau target saya dari 8
Bismillah ya, mudah-mudahan bisa di angka 9 atau enggak 9,5 atau 10 sih Bu pengennya ya. Oh iya, betul 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 sekali. Jadi lebih baiknya memang dicapai maksimal ya Bu Desi ya. Secara berproses seperti Iya itu ya, Bu, betul ya, bisa betul langsung sekali atau ya. Tidak bisa instan juga Bu Desi ya. Baik. Kalau Nah, saya sih merasa RPP-nya udah pas gitu. Ya gitu lah Bu, alokasi. iya betul ya. Jadi pas di waktu pelaksanaan ya kurang ya Bu Desi. Baik. Nah, tadi kan masih Bu Desi itu masih di angka 8 ya. Berarti belum mencapai di angka 9,5 yang tadi target Bu Desi ya. Kira-kira nih menurut Bu Desi ya, apa penyebab hal itu terjadi? Jadi kalau saya mencoba refleksi diri, pembelajarannya sih sudah ini ya Bu ya. Jadi saya agak terlalu lama di awal ya, di awal dalam memetakan siswa berdasarkan kesiapan belajar, minat, kemudian gaya belajar mereka. Nah, harapan saya sih melakukan seperti itu supaya ini ya, murid itu nanti ketika berkelompok bisa saling mengisi, kemudian saling membantu gitu. Tapi ternyata hal itu belum sesuai dengan yang Seperti itu ya. Sebetulnya kalau menurut saya Bu Desi itu sudah bagus ya, karena Bu Desi itu sudah melakukan pemetaan dan pengelompokan berdasarkan kemampuan awal ya, minat dan gaya belajar mereka. Nah, menurut pengamatan Bu Desi nih ya, kira-kira apa penyebab belum sesuai dengan yang Ibu harapkan? Jadi pada saat diskusi kelompok, kemudian mereka menjawab ini ya pertanyaan di lembar kerja, saya melihat ada siswa yang tidak aktif gitu. Jadi lebih banyak pasifnya, lebih banyak diamnya. Jadi mereka terlalu mengandalkan teman-temannya, ya boleh dikatakan temannya lebih menguasai dan gitu ya. Dalam hal komunikasi sudah baik, kemudian di dalam pengetahuan juga sudah baik. Jadi ada beberapa siswa yang memang mengandalkan teman-temannya seperti itu. Nah, sehingga diskusinya jadi tambah lama. Karena ada yang memang kelompok karena terlalu dipercaya sama teman-teman kelompok lainnya, akhirnya dia bekerja sendiri gitu. Sehingga diskusinya saya tunggu sampai mereka selesai dulu. Oh seperti itu ya, baik Bu Desi. Jadi kalau kita berkesimpulan tidak ada kolaborasi ya Bu Desi ya antara teman sama kelompoknya ya. Kira-kira apa penyebab ada anggota kelompok yang pasif tadi Bu Desi? Jadi yang pasif itu rata-rata tidak mau membaca bahan ajar yang sudah disiapkan. Jadi mereka ketika tidak mau mempelajari bahan ajarnya, otomatis mereka tidak bisa mengerjakan apa yang menjadi pertanyaan di lembar kerja. Oh seperti itu ya. Jadi tidak terjadi kolaborasi Bu Desi ya, karena tidak semua anak mau membaca bahan ajar untuk menjawab pertanyaan lembar kerja tadi ya Bu. Nah tadi Ibu mengatakan sudah melakukan pemetaan minat dan gaya belajar murid nih ya. Nah yang saya ingin tanyakan, apakah Ibu sudah mempertimbangkan minat dan gaya belajar murid dalam pembelajaran Bu Desi? Ya, saya sudah melaksanakan strategi diferensiasi pada terutama diferensiasi gender. Ketika mereka ada di pembelajaran, murid diberikan kebebasan untuk membuat refleksi sesuai dengan gaya mereka, gaya belajar mereka. Kemudian mereka membuat refleksinya boleh dalam bentuk video, rekaman suara, atau artikel sesuai dengan materi masing-masing. Baik. Sebetulnya sudah bagus sekali nih Bu Desi ya, sudah jadi produk hasil belajarnya itu berbeda-beda ya. Sebetulnya itu sudah baik sekali ini. Nah kembali lagi pada bahan ajarnya Bu Desi ya. Bahan ajar yang telah Ibu siapkan tadi, Ibu sudah seperti apa bentuk bahan ajarnya? Ya, untuk pertemuan kali ini saya menyiapkan artikel Bu untuk bahan ajar. Baik ya. Nah,
apakah bahan ajar ini untuk semua murid? Ya, karena saya berpikirnya murid-murid ini membutuhkan literasi yang cukup ya, sehingga saya lebih memilih untuk menggunakan bahan ajar artikel. Oh, jadi artikel ya Bu Desi ya. Iya, betul. Ini artikel ini berarti untuk mengarah mereka tuh supaya rajin berliterasi. Betul. Ya, betul ya. Nah, bagaimana dengan murid yang memiliki gaya belajar audio dan kinestetik nih Bu Desi? Apakah menurut Ibu bisa mengakomodir kebutuhan murid dengan bahan ajar berupa artikel yang tadi? Nah, itu dia tuh Bu. Karena hasil pengamatan saya, murid dengan belajar kinestetik atau audio itu tidak tertarik dengan artikel ya, Iya, karena iya. memang berbeda dengan ininya mereka ya, dengan gaya belajarnya mereka. Jadi mereka itulah ya, karena tidak terakomodir tadi, justru mereka yang jadi pasif. Oh iya ya, karena yang kinestetik itu biasanya karena dia tuh senangnya bergerak ya Bu Desi ya, bukannya literasi atau membaca ya. Oh iya. Baik Bu Desi, nah menurut Ibu nih ya, strategi apa yang dapat Ibu lakukan untuk memfasilitasi murid tersebut? Saya coba dulu ya Bu ya, membuat bahan ajar dengan berbagai macam bentuk, mungkin bisa dengan video, rekaman suara, sehingga yang tadi bergaya belajar kinestetik maupun audio itu bisa Hebat sekali sih Bu Desi ya, udah bagus sekali. Saya dukung sekali rencana Bu Desi nih ya. Nah, kira-kira ada hambatan tidak ya dalam melaksanakan rencana tersebut? Dan bagaimana cara Bu Desi untuk mengatasi hambatan tersebut? Wah, hebat sekali Bu Desi, saya dukung rencana Ibu ya. Kira-kira ada hambatan tidak nih dalam melaksanakan rencana tersebut? Dan bagaimana cara Bu Desi untuk mengantisipasi hambatan tersebut? Ya Bu, kalau untuk rekaman suara saya bisa membuatnya. Nah, kemarin saya belum sempat menyiapkan. Namun saya bisa membuat video. Sebenarnya nggak harus membuat juga sih, bisa dari YouTube ya, bisa dibuat dari YouTube, dari internet yang bisa saya sesuaikan dengan tujuan pembelajaran, sehingga nanti kedepannya saya baru membuat video sendiri. Oh ya, baik. Berarti Bu Desi ingin membuat video ya untuk pembelajaran mereka dengan rekaman suara tadi ya. Oke, sekarang bagaimana kira-kira komitmen Bu Desi terhadap rencana aksi yang akan Ibu lakukan? Berarti saya berkomitmen untuk menguasai ya kemampuan untuk membuat video pembelajaran ini. Jadi semua hal-hal yang berkaitan dengan pembuatan video harus saya pelajari, kemudian saya coba perlahan-lahan gitu supaya bisa betul-betul menjadi video yang utuh. Luar biasa sekali sih Bu Desi ya. Nah, kira-kira adakah rekan yang dapat membantu Bu Desi dalam mengimplementasikan rencana aksi tersebut? Nah, saya nanti akan minta bantuan Bu Titin. Oh iya. Bu Titin itu ahli dalam membuat video. Iya, iya. Saya nanti akan meminta bantuan sama Bu Titin. Oh baik ya. Wah, hebat sekali Bu Desi ini ya. Bagaimana kira-kira tindak lanjut dari percakapan kita hari ini nih Bu Desi? Nah, insya Allah nanti setelah ngobrol lagi dengan Bu Awal, saya sudah mengimplementasikan rencana aksi saya Bu. Jadi tunggu ya Bu ya. Jadi setelah pembicaraan ini mungkin mulai minggu depan ya, minggu depan saya sudah mencoba melakukan Iya, baik Bu Desi, lebih cepat lebih baik ya Bu Desi ya. Terima Iya kasih iya. banyak ya Bu Awal ya. Sama-sama Bu Desi. Salam sehat selalu. Saya sudah agak lega nih, udah mendapatkan solusi atas masalah. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih. Oke.
Alhamdulillah ya Bu, sudah selesai percakapan coachingnya dengan Bu Desi ya. Apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching dan apa indikator ketercapaian pengembangan dari coaching yang Ibu lakukan? Alhamdulillah ya Bu Arum, sudah lega juga saya ya. Ini juga sebagai pengalaman untuk saya, kita berbagi Bu Desi ya, berbagi pengalaman di coaching ini. Nah, kalau pada percakapan coaching yang telah berlangsung, saya sudah menerapkan alur Tirta ya Bu Arum, dimulai dari menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab ya. Saat coaching, saya mencoba untuk mengembangkan kompetensi kehadiran penuh dengan fokus hanya pada coaching ya Bu, dengan memperhatikan gestur dan mimiknya coaching, menjadi pendengar aktif dengan rasa ya. Lalu juga saya mencoba membuat kata kunci terhadap apa yang disampaikan oleh coaching, serta menarik benang merah pada percakapan tersebut. Kemudian saya juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali dan menstimulasi si coaching untuk mencari solusi atas permasalahannya. Saya menghindari asumsi, memberi label coaching. Saya juga berusaha memberikan kenyamanan melalui nada suara yang positif agar coaching merasa aman, nyaman, dan lebih terbuka saat bercerita. Begitu. Oke, ya Bu Ali ya. Tadi berdasarkan hasil pengamatan saya memang saya sudah melihat ya bahwa Ibu melakukan percakapan dengan alur Tirta, kemudian sudah nampak dari tujuan, kemudian dari identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab ya. Saya juga melihat Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, kemudian pertanyaannya yang sifatnya adalah terbuka dan menggali dari pemikiran coaching ya, dan menghindari dari asumsi, label, dan asosiasi, karena kemudian Ibu juga membuat rangkuman dengan membuat kata kunci dan menarik benang merah ya terhadap hal yang diungkapkan oleh coaching yaitu Bu Desi. Kemudian berdasarkan pengamatan saya, Ibu juga sudah berhasil meningkatkan kompetensi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan harapan yang Ibu sampaikan sebelumnya pada saat kita praobservasi ya Bu ya. Menurut Ibu kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan selanjutnya? Baik Bu Arum, insya Allah saya akan mengembangkan ketiga kompetensi coaching ya, yaitu kehadiran penuh, pendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Menurut saya ketiga kompetensi ini harus seiring berjalan ya, seiring sejalan saat melakukan coaching. Ketiga atau praktek coaching ini, ketiga kompetensi ini hanya dapat dikembangkan melalui latihan atau praktek coaching yang kita sedang jalani dan lakukan saat ini ya. Selain itu juga saya akan belajar lebih banyak lagi tentang menjadi coach yang baik. Oke, luar biasa sekali Bu Awalia ya. Semoga Ibu sukses ya dalam mengembangkan kompetensi Amin. coachingnya ya, sehingga ini menjadi sebuah kebiasaan gitu ya, menjadi budaya yang positif dalam lingkungan sekolah kita ya, terbiasa untuk coaching ketika ada permasalahan di dalam pembelajaran. Oke. Ya Bu Arum, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu ya telah membantu saya sukses, dan salam sehat selalu untuk kita semua. Sama-sama Bu Awalia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Maya, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, waalaikumsalam Bu Desi. Alhamdulillah kabar saya baik. Ya, bagaimana perasaannya Bu hari ini Bu? Perasaan saya bahagia dan semangat sekali. Alhamdulillah ya. Bu Mai, pada kesempatan ini Bu Maya akan berperan sebagai coach dari Bu Awalia. Ya. Dan Bu Maya juga sudah melakukan persiapan ya Bu ya? Ya. Nah, kira-kira persiapannya seperti apa nih Bu Maya yang sudah dilakukan? Ya.
Baik Bu Desi, untuk peran saya sebagai coach pada hari ini, saya sudah membuat persiapan tentu saja ya. Dan persiapan saya ini yang saya lakukan sudah sesuai dengan alur tirta, seperti tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk diberikan kepada Bu Lia. Nah, bagus sekali nih Bu Mai persiapannya. Nah, untuk percakapan praktik coaching ini nih Bu, saya informasikan ke Bu Maya ya, bahwa rubrik yang akan saya gunakan dalam pengamatan ini itu adalah kompetensi coaching yang dimiliki oleh Bu Maya dan percakapan alur tirta yang Bu Maya gunakan dalam percakapan coaching nanti antara Bu Maya dengan Bu Awal. Kemudian seperti yang Bu Maya tadi katakan bahwa Bu Maya sudah mengembangkan kompetensi berdasarkan alur tirta. Nah, dengan kompetensi presence kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi tadi nih Bu Mai, kompetensi mana yang akan Bu Mai kembangkan? Ya, baik Bu Desi, kompetensi yang ingin saya kembangkan tentu saja kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot itu ya Bu. Baik Bu Mai. Pada kompetensi ini yang pertanyaan berbobot tadi ya, indikator keberhasilannya apa Bu? Ya, indikator keberhasilan yang akan saya targetkan adalah saya berharap sekali dapat memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga dapat membantu coach dalam menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Baik Bu Maya, jadi silahkan dilanjutkan ya percakapan coaching hari ini antara Bu Maya dengan Bu Awalia. Silahkan Bu Maya dengan Baik, Bu Awalia. terima kasih Bu Desi. Udah. Ya, terus. Oke. Bang. Start. Ya, Udah, Bu, ya? bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya, Assalamualaikum Bu Lia, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Maya, alhamdulillah baik ya, sehat. Tapi ada yang mengganjal nih Bu Maya nih. Apakah bisa meminta waktu sebentar dari Bu Maya? Bukan yang itu. Yang mana? Kabar dulu, baik. Kabar Bu Maya bagaimana? Gitu kan? Oh juga bagaimana Kan tadi belum nanya kegiatan kabar saya supervisi ini? gimana. Oh iya, udah yuk ulangi. Ulang ya? Yuk. 1, 2, 3. Assalamualaikum Bu Lia, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik kabar Bu Maya. Bu Maya gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah kabar saya juga baik. Oh ya, bagaimana ini perasaan Ibu setelah kegiatan supervisi hari ini? Perasaan saya agak grogi sih Bu Maya ya. Grogi gimana gitu ya karena sudah disupervisi. Ya, grogi ya. Baiklah, supaya groginya berkurang nih, Bu Lia bisa menceritakan kembali dari proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan hari ini. Apakah ada yang ingin Ibu ungkapkan kepada saya? Iya Bu, ada. Saya menginginkan murid-murid saya antusias ya dalam menerima materi pelajaran saya Bu. Ya, baiklah. Semoga Ibu bisa mendapatkan atau menemukan solusi dari permasalahan yang sedang Bu Lia hadapi ya. Iya. Oke. Iya Bu, ada. Mudah-mudahan bisa kita hadapi bersama. Baik Bu Lia. Nah, menurut Bu Lia nih, kenapa pada saat pembelajaran maksudnya pembelajaran Ibu, murid-murid Ibu bisa kurang antusiasnya? Menurut Ibu kenapa itu tuh bisa terjadi? Menurut saya Bu Maya ya saat di kelas itu mengapa murid tersebut tidak antusias? Mungkin saya lebih banyak menggunakan metode ceramah ya dalam penyampaian materi yang saya sampaikan kepada anak-anak, jadi sedikit membosankan mungkin menurut mereka. Baik, begitu ya menurut Bu Lia ya. Nah, sekarang menurut Ibu juga nih, hal apa yang membuat murid-murid dari Bu Lia bisa menjadi tidak antusias dalam menerima pembelajaran materi hari ini? Mungkin menurut murid-murid ya dia tuh tidak suka dengan penjelasan materi saya yang kurang menyenangkan dan membuat murid bosan untuk mendengarnya.
Begitu Bu Maya. Baik. Nah, sekarang menurut Bu Lia nih, apa yang seharusnya Ibu lakukan ketika menghadapi kondisi anak yang sudah mulai bosan dengan pembelajaran di kelas gitu? Menurut saya ya, saya harus membuat gaya belajar yang menyenangkan ya di kelas ya, agar murid-murid itu senang menerima pelajaran dari saya dan tidak membosankan. Baiklah, saya setuju dengan Bu Lia, murid-murid harus senang dengan gaya belajar yang menyenangkan gitu ya. Betul. Nah, jika boleh saya tahu nih Bu Lia, posisi Bu Lia nih dari skala 1 sampai 10 sekarang berada di posisi Bu Lia di skala berapa nih? Kira-kira masih di skala 6 sih Bu Maya ya, karena memang mereka terlihat seperti membosankan saja. Gitu. Baiklah. Nah, sekarang untuk meningkatkan skala Ibu dari 6 tersebut supaya meningkat gitu ya. Menurut Ibu bagaimana cara untuk meningkatkan skala itu? Ya, saya menginginkan posisi skala itu meningkat ya Bu Maya ya, ya sekitar 9 atau 10. Mudah-mudahan bisa sampai mencapai sempurna ya. Dan menurut saya untuk meningkatkan itu, saya harus meningkatkan pula kualitas pembelajaran saya sebelum memberikan materi pelajaran ya. Di kelas pun juga saya harus membuat kesepakatan terlebih dahulu Bu Maya dengan murid-murid sehingga pembelajarannya bisa berpusat kepada murid. Nah, kemudian saya ingin menampilkan PPT yang lebih menarik, kemudian meminta murid-murid untuk aktif dalam pembelajaran saya. Nah, saya setuju tuh dengan Bu Lia. Lalu, bagaimana dengan tugas yang Ibu berikan? Dan ternyata masih banyak juga murid yang tidak mengumpulkan. Nah, menurut Ibu untuk kasus yang mereka tidak mau mengumpulkan, apa sih yang membuat mereka penyebabnya itu apa gitu kira-kira? Kalau menurut saya ya Bu Maya, mungkin penyebabnya karena tugasnya terlalu banyak ya, dan murid-murid tidak tahu harus jawab apa, serta tidak menemukan jawabannya jika mencari jawaban untuk menjawab tugas itu. Iya. Memang benar sekali. Saya juga kalau jadi murid kalau banyak tugas tidak tahu seperti apa juga mungkin akan seperti itu Iya, ya. betul. Nah, kalau begitu kalau saya boleh tahu nih, Ibu menggunakan sumber belajar apa ya dalam mengajar? Biasanya saya menggunakan buku teks ya yang sudah disiapkan dari sekolah ya. Seperti ide harus banyak menggunakan sumber belajar dalam mengajar seperti video di YouTube atau artikel, bisa juga mencari di internet games dan aplikasi lainnya. Betul sekali Bu, kayaknya idenya juga sudah bagus ya. Karena kan untuk sumber belajar kita banyak sekali ya yang bisa kita gunakan gitu ya. Dan saya yakin sekali murid-murid akan antusias ketika ide-ide tersebut Ibu pembelajaran nanti di kelas. Nah, dari yang Ibu Lia sampaikan tadi, apa yang akan menjadi rencana Bu Lia sendiri ke depannya? Tentunya rencana saya ya Bu ya, pasti saya akan merancang gaya belajar yang lebih menyenangkan ya Bu Maya untuk murid, dan mungkin lebih banyak praktek di lab ya, supaya mereka lebih produktif dalam kejuruan, serta saya akan menggunakan sumber belajar yang bermacam-macam, baik dari video, YouTube, games, atau kuis, dan aplikasi lainnya. Seperti itu Bu Maya. Bagus Bu Lia, untuk rencananya saya juga setuju. Lalu strategi nih, kira-kira strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk tugas anak-anak yang masih malas untuk mengumpulkan? Tentu ya Bu Maya, strategi saya di sini saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak kepada murid lagi, dan jika ada tugas pasti akan saya buat lebih mudah ya, sesuai dengan kebutuhan minat murid. Juga mengerjakan tugas itu murid agar memilih apa yang ia inginkan dalam mengerjakan, seperti mungkin dalam bentuk drama, lagu, puisi, pantun, gambar, atau cerpen, dan yang lainnya. Nah, berikutnya nih Bu Lia, tadi kan sudah metode sudah, strategi sudah. Nah, sekarang komitmen Ibu terhadap rencana yang sudah Ibu punya ini atau rencana ini apa kira-kira?
Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan sebelum masuk kelas ya Bu Maya, dan menggunakan banyak sumber belajar dengan dengan dari sumber lain ya, sehingga murid-murid mudah untuk eksplorasi materi pelajaran yang saya berikan tanpa ada unsur paksaan, dan juga untuk pemilihan sumber belajar akan saya serahkan kepada murid tersebut. Oke, sangat bagus sekali Bu Lia, dan saya setuju dan berharap rencana Bu Lia ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Bu Maya untuk diskusinya hari ini. Semoga saya bisa mengembangkan gaya belajar saya yang tadinya membosankan jadi menyenangkan, dan juga semoga menjadi guru yang profesional lagi. Oke, baik. Amin. Sama-sama Bu Lia. Lanjut. Semangat, dikit lagi. Wah, mantap sekali nih, luar biasa percakapan coachingnya antara Bu Maya dengan Bu Arum. Ya. Bu Arum disebut salah kan? Konsentrasi Ada di sini dimulai. ya Bu Amalia. Punya siapa ini ya? Ayo. Biarlah. Bareng. Yuk. Konsentrasi. Aku tadi galpung sampai yang lagi pacaran di situ. Aku suruh mengamati ini berdua, tapi Di depan lebih menarik. Astagfirullah. Oh, udah lagi astagfirullah. udah nggak ada tadi berduaan. Yuk. Nggak, Fokus. Semangat. Mantap sekali nih percakapan antara Bu Maya dengan Bu Awalia. Terlihat sekali ya, di kompetensi intinya itu sudah muncul mulai dari presence, kehadiran, mendengarkan secara aktif, kemudian juga pertanyaan-pertanyaan berbobotnya itu sudah terlihat gitu, sudah dikembangkan, sehingga dalam diskusi tadi sudah tersampaikan dengan baik oleh Koci, serta jelas bagaimana solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Koci. Nah, sekarang sambil mengevaluasi secara garis besar nih ya, alur tirta Bu Maya yang tadi digunakan itu seperti apa sih Bu Maya? Ya, baik. Alur tirta yang saya gunakan tentu saja sesuai dengan prosedurnya ya, Bu Desi gitu ya, seperti ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawabnya. Di sini tujuan dalam menyampaikan coaching tentu saja apa yang disampaikan oleh coach sudah sangat jelas, yaitu coach ingin mencari solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya, yaitu tentang kurangnya antusias murid dalam menerima pembelajaran gitu. Kemudian juga untuk dalam identifikasi tentu saya mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membuat coach menyadari serta mendapatkan ide bahwa gaya mengajar yang dilakukan di kelas dilakukan dengan pembelajaran yang menyenangkan dan juga menggunakan berbagai sumber yang tersedia gitu ya. Lalu dengan tugas yang disesuaikan dengan kebutuhan murid juga. Dan dalam rencana aksinya tentu saja coach di sini dapat merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahannya. Kemudian untuk tanggung jawabnya terhadap komitmen yang akan dijalankan coachingnya dan menjadi keputusan di dalam melaksanakan solusinya. Masya Allah, luar biasa ini. Sudah menggunakan pertanyaan yang berbobot, pertanyaan terbuka, kemudian menggali pemikiran coachingnya itu tanpa melebeli coaching, sehingga coaching mendapatkan ide untuk solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian Bu Maya juga sudah menerapkan alur tirta dengan jelas, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawabnya. Jadi kalau menurut saya nih, Bu Maya ini sudah berhasil. Kalau dibuat dari skala 1 sampai 4 itu udah di skala 4 lah gitu Bu Maya. Nah, untuk rencana ke depannya nih, kompetensi apa nih yang ingin Bu Maya kembangkan lagi? Oke, baik. Tentunya untuk rencana ke depan saya akan mengembangkan kompetensi coaching saya
karena tadi saya juga berpikirnya masih kurang maksimal gitu ya Bu ya, dan ingin terus berlatih sehingga dalam hal kehadiran penuh gitu, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, saya dapat lebih menggali potensi Koci sehingga Koci punya ide untuk memecahkan solusi permasalahannya. Luar biasa, bagus sekali Bu Maya. Terima kasih banyak atas perbincangan percakapan kita hari ini. Tetap semangat dan sukses selalu ya Bu Terima Maya dan kasih, Bu Bu Awalia. Desi. Demikianlah video dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.